Selamat Sabat untuk kita semuanya. Apakah kita menikmati berkat Sabat hari ini? Puji Tuhan. Saya percaya kita masih berbahagia dan menikmati akan Sabat sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan menutup Sabat kita dan memasuki minggu bekerja. Kita membutuhkan kekuatan untuk mengarungi kehidupan kita di dalam minggu bekerja kita. Firman Tuhan saya akan sampaikan, dan sementara kita akan mendengar firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita, tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami akan mempelajari firman-Mu. Mohon hikmat akal budi dari sorga. Sementara itu, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, memberikan pengertian dan pemahaman yang tepat, yang benar, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sekelompok penambang yang mereka sebenarnya memang sudah menggali tambang itu bertahun-tahun lamanya. Di sekitar itu ada bukit tambang yang sangat menghasilkan banyak sumber alam. Sehingga tidak heran kalau mereka menambang makin lama makin dalam. Nah, pada hari itu, sekelompok penambang ini dipastikan berada di posisi paling dalam. Tentu dengan beberapa alat yang mereka punya. Menyadari bahwa mereka berada di tempat paling dalam, mereka tentu menggunakan instalasi-instalasi penerangan. Dan seperti biasa, mereka melakukan kegiatan penambangan. Namun, saudara-saudaraku, tiba-tiba terjadi gempa, dan itu membuat beberapa tempat roboh atau terganggu, sehingga beberapa bagian dari penambangan itu tertutup pintunya. Lalu diperparah dengan adanya kematian jalur listrik. Listriknya padam. Akhirnya mereka jadi panik. Mereka jadi bingung. Mereka berusaha untuk mencari keselamatan mereka sendiri. Tapi yang terjadi adalah mereka saling tabrak. Karena terjadi kepanikan. Kalau nggak nabrak teman sendiri, nabrak tembok. Karena apa? Suasana jadi gelap. Tidak ada listrik. Dan beberapa pintu-pintu masuk, sebagaimana mereka masuk, tertutup. Setelah beberapa jam, mereka mulai putus asa, dan salah seorang dari mereka berkata, "Tolong dulu tenang, jangan panik, kita harus tenang. Mari kita duduk, mari kita menenangkan diri. Sambil duduk, rasakan tiupan angin." Salah seorang berkata demikian, dan mereka akhirnya duduk lemas. Setelah berusaha mencari jalan keluar, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka duduk. Pertama-tama mereka tidak merasakan angin. Masih panas. Tapi ada beberapa orang yang merasakan, oh, seperti ada angin. Sepoi-sepoi di sini. Kemudian seseorang yang telah berkata untuk tetap tenang tadi mengatakan, "Di mana arah angin?" "Oh, di sini." "Kalau begitu, mari kita ikuti." Kemudian mereka mulai mengikuti arah angin. Karena salah seorang dari mereka yang memberikan ketenangan itu berkata, angin hanya bisa masuk melalui sebuah pintu. Kemudian mereka mulai mencari akan arah angin itu. Dan ternyata betul, makin mereka mendapati akan arah angin itu, mereka akhirnya bisa keluar. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, betapa mereka sangat bersukacita dan berbahagia. Namun hal yang menarik adalah ketika mereka panik, mereka berusaha mencari jalan dengan cara mereka tanpa menghiraukan yang lainnya, sehingga terjadi hiruk pikuk, saling bertabrakan satu dengan yang lain, tidak ada ketenangan. Mereka malah mendapatkan kesia-siaan. Ya, saudara sekalian, ada sebuah kutipan demikian.
Bila batin Anda sedang gundah dan kacau, Anda tak akan mendapat jalan keluar. Atau Anda tidak akan melihat jalan keluar. Karena hati yang gundah, pikiran yang kacau. Kalau demikian, yang dibutuhkan pertama-tama adalah menenangkan diri. Hanya dalam keheningan kita bisa melihat pokok masalah secara tepat. Serta secara tepat juga kita menemukan solusi. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7. Dalam keadaan kekacauan, dalam keadaan kepanikan, dalam keadaan suasana galau, ya, yang diperlukan adalah pertama, kuasai diri, kedua, jadilah tenang, ketiga, supaya kita bisa berdoa. Karena tidak ada solusi kalau kita panik, saudara sekalian. Lebih baik kita tenang, lebih baik menguasai diri, sehingga kita bisa berdoa. Ada kisah yang lain di dalam Alkitab. Nah, suatu kali, ini peristiwa ini dialami oleh Elisa dan bujangnya. Ketika itu, orang-orang Aram, bangsa Aram, berusaha untuk mencari Elisa. Dan ketika pagi-pagi, si bujangnya atau Gehasi melihat, wah, datang pasukan besar, mau menyerang kita. Alkitab berkata di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Tapi sekalian, jawab daripada Elisa sangat luar biasa. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara sekalian, lalu Elisa berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada Elisa. Dan akhirnya di dalam doanya itu, Gehasi dibukakan matanya dan dia melihat pasukan Tuhan lebih banyak sehingga mereka dikuatkan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan galau, dalam keadaan terjepit kepanikan, mari kita tetap tenang supaya kita bisa menguasai diri, dan yang ketiga, kita bisa berdoa. Karena dengan doa kita dikuatkan. Doa membuat jalur komunikasi kita kepada Tuhan, dan Tuhan selalu merespon. Tuhan sudah mengundang kita untuk mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan melepaskan bebanmu. Aku akan memberikan solusi kepadamu. Biarlah sepanjang minggu bekerja, minggu bergumul, minggu perjuangan yang mungkin akan membuat kita galau, kecewa, takut, putus asa, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan solusi. Tetapi dalam segala hal, jadilah tenang, kuasai dirimu, supaya kita bisa berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberkati kami. Kami bersyukur oleh peristiwa sekelompok pekerja tambang yang diselamatkan oleh karena ketenangan mereka. Akhirnya mereka menemukan solusi. Kami bersyukur oleh karena peristiwa di mana Elisa mempunyai satu kekuatan yang dahsyat dengan ketenangannya. Karena Elisa tahu Tuhan ada di pihak mereka. Demikian juga kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami di dalam minggu-minggu yang akan kami lalui. Bersamalah dengan kami, berkati kami, dan sukacita damai sejahtera menjadi bagian kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selamat minggu bekerja. Mari kita tetap berkarya, mari kita tetap berusaha yang terbaik. Karena dengan berusaha yang terbaik, Tuhan akan melipat gandakan berkat untuk kita. Tuhan memberkati kita.